Karena kita belajar ilmu tauhid kejauhan, lalu yang dekat tidak disadari. Yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk, ya cuma nafas. Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang yang tertutup. Mari kita renungkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji diri, aji rasa 168. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Siapapun yang sudah bisa mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun di kehidupan yang sekarang, bukan pada saat mati, maka dia akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keberkahan, keberlimpahan, kesucian, kemuliaan. Dan itulah hakikatnya hidup. Kita datang ke dunia ini bukan untuk sengsara, bukan untuk menderita. Makanya Allah menegaskan segala kebaikan dariku, tapi segala keburukan itu berasal dari ulah tanganmu sendiri. Oleh karena itu, mari kita belajar terus, meniti ke dalam diri, membangun kesadaran diri. Dan kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk melanjutkan proses belajar kita di hari baru kita. Dan saya akan menyampaikan hal-hal baru, pikiran baru, karena sejatinya hidup kita selalu belajar hal baru. Hidup yang mengulang-ulang hal lama yang membosankan itu bukan hidup. Itu konsistensi, itu patung namanya. Itu bukan dinamika kehidupan. Oleh karenanya mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang diucapkan dengan penuh kesadaran, maka kalimat ini akan mengingatkan kita bahwa seluruh hidup berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kesadaran itu dapat menumbuhkan kerendahan hati, rasa syukur, dan ketenangan dalam menjalani setiap peristiwa kehidupan. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama merasakan kehadirannya. Dia berwujud nyata dalam diri kita. Dia adalah daya dalam diri kita yang membuat tubuh kita berwibawa, berdaya, yang membuat seluruh organ tubuh kita berfungsi. Tanpa kehadiran nafas, tubuh ini hanyalah songok daging yang tidak ada artinya apa-apa. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk dalam diri kita cuma satu, yaitu nafas kita. Kebayang ya kalau nafas ikut tidur, 5 menit saja kita sudah tidak ada di dunia lagi. Tetapi kita tidak menyadari. Baca ayat kursi setiap hari, tetapi tidak tahu dan sadar yang dibaca. Padahal di situ ada kata-kata yang indah, la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Karena kita belajar ilmu tauhid kejauhan, lalu yang dekat tidak disadari. Yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk, ya cuma nafas. Dan nafas adalah wujud nyata kehadiran Allah sang hidup dalam diri kita. Oleh karena itu mari kita awali kajian kita bersama-sama memohon ridhonya, memohon berkahnya, agar ilmu yang dialirkan semesta lewat saya yang tidak tahu apa-apa ini, yang tidak bisa apa-apa ini, yang tidak punya apa-apa ini, yang bukan siapa-siapa ini, menjadi ilmu yang sejati, yang bisa menolong kita, yang bisa mensejahterakan lahir batin kita. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah kusempurnakan kediriannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Napas adalah nikmat Allah yang hadir setiap saat, tetapi sering kita lupakan. Ketika kita menyadari setiap tarikan dan hembusan napas, kita diingatkan bahwa hidup ini adalah karunia yang terus-menerus yang Allah anugerahkan. Kesadaran seperti ini dapat menumbuhkan rasa syukur karena bisa merasakan kehadiran Sang Pencipta setiap saat di dalam kehidupan kita. Para sahabat mungkin pernah lihat gunung batu.
Pernah lihat? Gunung batu menjulang tinggi, kelihatannya gersang walaupun gagah. Kenapa? Karena gunung batu tidak bisa menampung air. Walaupun dia terkena air hujan, dia tidak pernah bisa menyimpan air. Bahkan untuk tumbuh saja pohon-pohonan di sana menjadi sulit karena syarat tumbuh tidak ada, yaitu air. Berbeda dengan danau. Danau yang terbuka, danau yang ada di tempat yang rendah, danau yang kosong, maka dia selalu siap untuk menampung kehadiran air. Jadi syarat untuk bisa menampung kehadiran air ya sederhana. Yang pertama harus terbuka, yang kedua harus rendah, dan yang ketiga harus kosong. Itu saja. Dan kekosongan itulah yang akan membuat kita jadi penuh. Kalau kita penuh malah jadi kosong. Tapi kalau kita kosong malah jadi penuh. Orang membuat gelas, membuat piring, membuat ember, membuat panci. Kan yang dibutuhkan itu sebetulnya hanya yang kosongnya. Yang berguna itu yang kosongnya. Bapak Ibu beli emas, dipakai jadi gelang. Ya, yang mahal itu memang ya emasnya. Tapi yang dipakai kan bukan emasnya, yang kosongnya kok. Betul nggak? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ilmu pengetahuan yang sejati lebih mudah masuk ke hati yang rendah hati daripada hati yang merasa sudah mengetahui segalanya. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, seharusnya semakin tumbuh rasa bahwa masih banyak yang perlu dipelajari di dalam kehidupan kita ini. Nah, kita tidak sadar kalau ruang kosong ini adalah ruang kehidupan. Bahkan semua manusia pun sekarang sedang mengambil kehidupan dari ruang kosong. Makanya coba berani belajar kosong. Karena siapapun yang berani belajar kosong pasti akan isi. Tapi siapapun yang selalu isi akan kosong. Orang yang sombong, keras kepala, gagah-gagahan seperti gunung batu tidak akan bisa menampung air. Tapi orang yang rendah hati selalu merasa tidak tahu, walaupun dia banyak tahu. Maka dia akan selalu dialiri ilmu pengetahuan. Dan ilmu-ilmu pengetahuan yang sejati yang disebut dengan ilmu laduni yang dialirkan oleh semesta hanya jatuh dan dititipkan pada orang-orang yang berani untuk kosong. Hidup itu yang bagus ya seperti air. Air itu tidak pernah menyalahkan angkasa ketika dia jatuh. Dan air pun tidak pernah memilih ketika jatuh. Jatuh di tempat yang bersih, jatuh di tempat yang kotor, dia terima aja kejatuhannya. Dan tetap dia memberi manfaat. Kalau dia jatuh di tempat yang kotor, dia akan membersihkan. Dia jatuh di pohon, dia akan menghidupkan. Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Air telah mengajarkan kita tentang ketulusan. Ia mengalir kemanapun yang Allah kehendaki dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Semoga kita pun menjadi pribadi yang membawa manfaat dan kebaikan tanpa memilih kepada siapa kebaikan itu akan diberikan. Makanya orang-orang yang bijak tidak pernah jauh dari alam. Karena alam ini berisi tanda-tanda Tuhan. Makanya orang yang tidak bisa membaca tanda-tanda Allah di semesta ini kan disebut orang yang tertutup. Tertutup bahasa Arabnya adalah kafir. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim. Dan orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan di semesta ini, baik yang ada dalam dirinya maupun yang ada di semesta, itulah orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda agama dengan kita, tetapi orang kafir itu yang tertutup. Apapun yang dia lihat tidak memberi manfaat bagi dia. Apapun yang terjadi tidak memberi nasihat pada dia. Banyak peristiwa yang dialami tetapi dia rugi dalam kehidupan ini karena dia tidak pernah belajar
Sebanyak itu peristiwa yang terjadi, dia pun tidak bisa mengambil pesan dari peristiwa. Banyak yang kayak gitu, banyak. Makanya disitulah Allah bersumpah, ya, demi waktu sesungguhnya manusia itu rugi. Ya, siapa yang rugi? Yang rugi itu adalah mereka yang, ya, abai terhadap semua tanda-tanda yang diperlihatkan Allah. Padahal di dalam diri kita tuh banyak sekali tanda-tanda Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, waduh kalau diungkap. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikan? Alam semesta yang luas tanpa batas ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika kita meluangkan waktu untuk memperhatikannya, maka kita belajar bahwa setiap ciptaannya mengajak manusia untuk selalu berpikir, bersyukur, dan semakin mengenal Sang Pencipta. 100 triliun sel dalam tubuh kita membentuk organ tubuh kita. Itu semua adalah tanda-tandanya. Dan kalau dibaca semua tanda-tanda itu dalam tubuh saja, tidak akan cukup waktu. Makanya berjalan di alam semesta puluhan kilometer mungkin bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Tapi berjalan ke dalam diri walaupun sejengkal, kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu caranya, mungkin selama hidup pun tidak cukup waktu. Apalagi dalam diri kita ada penyakit yang namanya penyakit kesombongan. Sesungguhnya kita itu tidak tahu, tetapi kita sendiri tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Malah sibuk untuk membuat jubah-jubah kepalsuan untuk menutup ketidaktahuan kita. Dan dikiranya kebodohan itu bisa disembuhkan dengan jubah. Dikiranya kesombongan itu bisa disembuhkan dengan baju luar. Padahal baju luar itu semakin tebal, semakin akan membuat kita tidak tahu kebodohan kita sendiri. Dan kebodohan tidak bisa disembuhkan dengan pakaian luar. Nah, banyak orang yang sibuk untuk mendandangi pakaian luarnya, tetapi dia lupa untuk mendandani diri sejatinya di dalam. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihatkan kebenaran dan kesabaran. Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.